Siap, oke teman-teman semuanya, masih di Jos Bloko Misteri Channel. Malam ini Jos Bloko menghadirkan salah satu bintang tamu, Mbak Sally. Mbak Sally ini sempat menghuni kos angker. Pada malam hari itu Mbak Sally malam pertama menghuni kos itu, ada suara-suara aneh yang selalu memanggil-manggil nama Mbak Sally ini. Padahal Mbak Sally ini belum pernah bertempat di tempat itu. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita sapa narasumber kita malam ini. Oke, kisahnya seperti apa Mbak Sally waktu Mbak Sally diteror makhluk halus di kos-kosan itu? Awal mulanya saya tinggal di sebuah kos. Nah, setiap malam tuh, padahal saya cuma sendiri di kos Iya. itu. Setiap setengah malam itu kan, waktu saya mau tidur, di belakang saya tuh kayak ada suara laki-laki, Iya. kayak ngomong apa gitu. Terus kayak dia tuh dekep apa meluk. Sampai meluk. Jadi terus badan saya tuh kayak nggak bisa digerakin gitu loh. Kaku semua ya? Iya, mau teriak nggak bisa, mau apa matanya itu mau mau membuka mata tuh susah. Nah, dan itu terjadi berulang kali sampai saya sempat mimpi buruk juga, mimpi buruk. Terus sempat saya ke rumah nenek saya ke Wonogiri kan. Nah, waktu pulang dari Wonogiri itu juga saya dapat gangguan juga. Di sini saya tuh kayak terasa berat gitu. Di pundak sebelah kanan Iya, ya? berat, panas itu. Apalagi waktu mendengar azan tuh kayak panas itu di telinga. Terus saya sempat pulang tuh ke rumah. Nah, waktu saya pulang kan itu posisi ibu saya baru tidur. Iya. Tengah malam kan tidur. Nah, waktu saya pulang itu ibu saya kayak diganggu juga. Sampai ke ibu Iya, ya? ibu. Kan ibu saya di belakangnya tuh kayak ada apa ya? Anak kecil mainin Iya, main di punggung belakang. gitu ya? Nah, gitu toh. Ibu saya itu sampai kayak ya teriak tapi nggak bisa teriak juga sama kayak aku. Nah, itu kejadiannya waktu saya pulang. Pas saya belum pulang tuh nggak ada apa-apa. Waktu Iya. saya ada di sana baru kejadian. Berarti memang yang dari kos-kosan yang ditempati Mbak Yeti ini makhluk halus yang mengganggu ikut ya, Iya, menempel ikut ke terus. sampai mengganggu di rumah. Padahal kosnya di jauh ya dengan rumahnya Iya, orang lumayan. tua. Dengan rumahnya yang ada di desa itu. Iya. Terus itu selesai waktu tenangnya itu waktu subuh. Itu udah tenang, udah nggak ada gangguan kayak gitu. Tapi pundak saya itu masih terasa panas Iya. gitu loh. Terus Berarti memang sosok makhluk yang mengganggu itu bukan hanya sehari itu ya. Setelah ke tempatnya nenek dan iya, itu sempat ngikut ke rumah mengganggu. waktu saya ke Wonogiri kan, waktu itu baru pundak saya terasa berat banget, kayak panas gitu. Tapi memang Mbak Sally ini sering ya mengalami kejadian seperti sering. itu. Apa mungkin sering kosong pikirannya atau gimana? Apa malah kebanyakan pikiran? Kebanyakan pikiran mungkin. Oh, iya. Dan pekerjaannya Mbak Sally sehari-hari pun di kota itu ya, tempat kosnya itu. Waktu itu saya pas setiap mau berangkat tuh rasanya nggak males gitu, kayak nggak bisa kerja malahan. Karena memang ada sosok yang nempel ya. Tapi sempat mencari solusi ke orang pintar atau ke Nah, ustadz. sempat waktu itu baru didoain kan sama orangnya. Saya tuh rasanya kayak nangis teriak. Jadi kayak di hati tuh Nyesek gitu ya. sampai nangis teriak gitu. Terus waktu di punggung saya kan disabet itu kain kafan itu kan, itu baru bisa muntah.
Terus akhirnya langsung lega. Sini udah nggak berat lagi. Tapi kayak kesurupan itu atau memang? Iya, tapi setengah sadar lah. Tapi bisa kontrol ya waktu Bisa. itu. Sosoknya kalau dalam mimpi, waktu muncul ke mimpine Itu Mbak kayak Sel itu cowok, cowok, seorang cowok. cowok ganteng gitu atau Nggak sosoknya? tahu, kan di belakang saya. Nggak tahu. Jadi badan saya tiba-tiba tuh kaku, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mata. Itu posisi saya sendiri loh. Pernah ada cerita juga karena sosok genderuwo biasanya kalau yang energinya lebih besar yang bisa menyerupai manusia yang ganteng itu sosok genderuwo Mbak. Waktu didekep itu perasaannya Mbak Seli gimana? Ya kayak Didekep sosoknya itu nyaman atau malah enggak lah. sesek? Saya itu sesat, terus badan saya semua kaku gitu, nggak bisa digerakin. Mau balik badan kan itu posisi saya hadap ke tembok. Ya. Saya kan dihadap ke tembok toh. Nah, waktu saya mau posisi atau ubah posisi, Merubah susah posisinya. banget. Untung HP saya tuh setiap jam kan saya alarm kan biar bisa bangun kan. Kalau dalam keadaan kayak gitu, kalau nggak ada suara keras atau nggak ada azan itu kan nggak bisa gerak, nggak bisa buka mata. Oh gitu sampai terbujur kaku gitu. Iya, soalnya kan saya sendiri, nggak ada yang nggak ada yang nyentuh gitu loh, biar sadar. Terus sadarnya kenapa itu? Apa ada temen yang? Adanya karena itu, karena HP saya azan kan itu ya? tak alarm biar sadar. Azan subuh juga bisa. Ya. Posisi kos kan juga dekat masjid. Oh gitu ya. Jadi Mbak Seli ini awal mula datang ke kosan barunya waktu baru pindah dari kosan lain karena kerjanya kan pindah-pindah kota. Waktu masuk kos malam harinya itu sudah mendapat gangguan dari sosok makhluk halus yang ada di kos itu dan ternyata kos yang ada 28 kamar ada bawah dan atas itu Mbak Seli ini ternyata baru sendirian. Memang kos itu kos baru. Nah, sempat makhluk halus itu tidak hanya malam itu saja mengganggu melalui suara-suaranya, namun Mbak Seli sempat diganggu secara fisik sampai-sampai nggak bisa bangun karena fisiknya itu terasa kaku semua. Dengan dengarnya suara adzan subuh itu baru Mbak Seli bisa terbangun, sempat pulang ke rumah aslinya di daerah Jawa bagian selatan sana, daerah Wonogiri. Itu juga sosok tersebut mengikutinya sampai ke rumahnya, bahkan mengganggu orang tua dan juga keluarganya yang ada di desa waktu itu. Nah, seseram ini kos-kosan itu. Awal mulanya seperti apa Mbak? Kosnya itu pernah Mbak Seli dapat informasi dari warung di depan atau dari tetangga-tetangga kos tentang histori dari kos tersebut? Nah itu kan waktu itu teman saya sempat tak suruh ke kos buat ambil barang lah. Terus besoknya lagi waktu ketemu teman saya itu kan dia bilang, kok kamu berani sih kos di situ gitu katanya. Loh emang kenapa sih kos di situ? Aku kan tanya. Di kos di situ tuh terkenal angker. Di depan tuh banyak ada yang pernah diganggu gitu loh. Sosok kuntilanak di depan. Kok kamu berani tuh situ? Kan itu kan bangunan baru ya. Jadi kan ya beraniin aja. Terus waktu kosong kan itu kos-kosannya di samping itu kayak ada suara-suara aneh gitu. Di samping kan ada kos juga ya di samping kosong kos tapi kosong. Kayak ada orang nepuk tembok gitu loh. Kayak duk tiap malam gitu. Iya. Kan itu kan posisi kalau saya tidur kan hadapnya ke tembok. Iya. Nah di tembok itu kayak ada tek gitu. Berarti Mbak Seli ini di kos itu sendirian ya? Sendiri. Ngekos sendiri. Mbak Seli waktu setelah diganggu makhluk-makhluk seperti itu, mana Mbak Seli tadi yang disuruh jenengan itu apa juga diganggu di situ? Enggak Kak. Cuma dia tuh menyarankan untuk ke orang pintar kan. Nah, terus saya dibawa ke rumah Bapak Sigit. Oh, orang pintarnya itu ya? Dan kata beliau, saya disuruh ambil itu tanah
di tempat kelahiran saya. Oh, ya, ya, ya. Suruh ambil tanah dibungkus pakai kain kafan yang waktu nyembuhin saya. Waktu yang untuk Iya, nyembuhin tadi ya. Nah, dibungkuskan sampai kos, suruh nyebar ke tuh Area tos itu. iya, di area kos. Dan waktu di itu kan sambil didoain. Alhamdulillah besoknya udah gangguannya udah sedikit lah berkurang daripada itu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Sally tadi sempat cerita waktu kita di luar tadi ya, setelah kejadian-kejadian teror dari makhluk-makhluk halus, terus sempat Mbak Sally dibimbing salah satu orang pintar tadi, lebih peka sekarang, lebih bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Oh, seperti apa itu? Gimana ya? Lebih sering ke mimpi sih. Waktu saya mau pergi ke suatu tempat, saya sebelum itu kan malamnya saya mimpi. Saya mimpi kayak ada yang kayak ada yang larang saya lewat jalanan itu karena akan ada sesuatu kan. Nah, saya bilang sama kakak saya, akhirnya kita lewat jalan yang satunya. Dan bener kan, waktu itu saya ada kabar dari HP, ada kecelakaan juga di sana. Yang jalan mau dilewati. Iya, Mbak Sally waktu tadi ya? di mimpi kan kayak ada yang larang jangan lewat sana. Nah, berarti hal-hal semacam itu, hal yang aneh-aneh itu sering muncul ya? Kayak jenengan tahu kejadian sebelum terjadi, kayak temen kerjanya Mas jangan ke situ tuh sering dapat gambar-gambar. Kayak teman saya juga kayak nggak suka gitu sama saya. Saya juga dapat mimpi. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya Mbak Sally setelah mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk halus yang ada di kosannya itu, dan ada guru pembimbing yang orang pintar yang saat itu sempat menyembuhkan Mbak Sally waktu badannya terasa berat tadi, dan menunjukkan bahwa solusi untuk menangkal semua gangguan gaib yang ada di kosannya itu dengan tanah kelahirannya tadi, Mbak Sally ini lebih peka terhadap hal-hal semacam itu. Bukan hanya lewat mimpi, namun dari pendengaran, dari wangsit, wisik-wisik yang masuk dari sosok makhluk-makhluk halus yang baik, yang positif itu selalu membantu. Bahkan sampai saat ini Mbak Sally ini di manapun tempat dia lebih peka lagi, bisa merasakan tempat ini angker, tempat ini ada yang menguasai, dan di saat teman kerjanya pun ada yang mau kecelakaan, sempat Mbak Sally juga bisa diberitahu dulu. Jadi akhir cerita Mbak Sally ini setelah mengalami kejadian horor semacam itu lebih peka lagi menjadi seorang indigo, namun belum bisa mengontrol semua itu. Mbak Sally mungkin punya pesan-pesan kepada teman-teman semuanya Jos Bloko, penggemar Jos Bloko yang ada di rumah, Mbak. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, tolong jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Jangan takut sama hal-hal kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Mbak Sally sudah datang ke studio Jos Bloko Misteri untuk menceritakan kisah nyata, kisah nyata. Seseram apa cerita Jos Bloko Misteri pada malam hari ini? Tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan tolong untuk like, subscribe, dan share yang banyak agar channel Jos Bloko Misteri ini semakin berkembang dan semakin kita rajin untuk mengonten cerita-cerita horor, kisah nyata, kisah pendakian, dan kisah misteri persugihan. Saya Jos Aryo, selamat malam, salam Om Miris, obrolan misteri.